Oke, sekarang saya akan bahas lagi tentang aplikasi Pinjam Yuk, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Pinjam Yuk lumayan besar, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk, teman-teman tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, teman-teman. Kenapa bang kok biar nggak gagal paham? Karena di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman subscriber dan sesuai pengalaman yang saya punya. Oke, tentang aplikasi Pinjam Yuk. Oke, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak ya. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman, cuman berbagi pengalaman ya. Ingat teman-teman, hutang wajib dibayar. Tapi kalau teman-teman nggak mampu atau memang tidak ada dana untuk pembayaran, ya teman-teman nggak usah takut. Salah satu contoh ini ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini, teman-teman ya, dengan cara subscribe. Oke, langsung saja kita bahas, teman-teman. Nih, untuk aplikasinya sudah saya buka ya. Tampilan awal seperti ini kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Di sini ada lewat jatuh tempo 22.500 sekian. Oke, kita coba cek tagihan. Nah, ini untuk rinciannya, teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini teman-teman, ini nominal 22 juta sekian. Telah jatuh tempo, silakan melakukan pembayaran ya. Ini yang pertama, untuk cicilan yang pertama lah ya. Kita anggap cicilan yang pertama 22 juta. Kemudian yang kedua 20 juta 120 sekian. Sudah terlambat ya, tanggal jatuh tempo tanggal 8 bulan 5 2025. Teman-teman bisa hitung sekitar 1 bulan lah ya, ini tanggal 8 bulan 5 2025. Sudah 1 bulan lebih ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, sudah 1 bulan, bahkan hampir 2 bulan ya. Kemudian yang ketiga di sini teman-teman 22 juta 500 sekian. Ini juga telat juga ya. Jadi total keseluruhan kalau kita hitung ini sekitar berapa ini? 66 ya, 66 juta teman-teman. Keterlambatan sudah 2 bulan. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran, bang resikonya seperti apa bang kalau kita telat bayar? Sebenarnya untuk resiko pinjol itu teman-teman, kalau saya amati itu sama sih. Yang pertama-tama kalau teman-teman telat bayar itu sudah pasti ya, sudah pasti kalian diteror. Itu yang pasti lah, yang pasti-pasti aja ya. Pastinya diteror, di WA, di telepon ya. Atau teman-teman sudah lewat 3 hari atau 1 minggu, biasanya ada semacam teror. Bahkan ya bukan semacam sih, memang teror. Nakut-nakutin. Ya, data Anda lengkap di sini. Kalau Anda masih belum bayar juga, saya permalukan. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau telat bayar pinjol itu dari pihak penagih, biasanya kalau neror kayak gitu apa ya, tidak memberi dari aplikasi mana, seperti itu. Mungkin dia ya panik juga, takut juga sih kan, seperti itu. Cuman banyak DC-DC pinjol yang pakai nomor-nomor yang lain, tidak mengatasnamakan aplikasi, cuman neror. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa data Anda kami sebarluaskan. Saya telepon semua. Makanya buat teman-teman yang tidak mampu bayar ya, atau yang telat bayar, teman-teman nggak usah terlalu takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena kalau teman-teman diteror oleh pihak penagih, takut itu semakin ditakut-takuti. Salah satu contoh kalau takut seperti apa bang? Ya kalau teman-teman ada yang WA, ada yang telepon nggak pernah angkat misalkan. Sebenarnya ya tergantung teman-teman juga sih. Ya misalkan di WA kayak gitu kemudian diblokir. Nah itu kan tahu, DC yang nagih itu kan tahu, ini memblokir berarti orang ini takut dan panik. Akhirnya dia pakai nomor-nomor lain ya, bahkan satu hari bisa sampai 10 kali nomor yang beda-beda kayak gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman nggak takut, seperti apa kalau nggak takut bang ya? Contohnya kayak di video-video saya, ada yang neror, saya telepon, bahkan saya kerjain DC-nya.
ya kan? Nah seperti itu, artinya apa? Ya artinya kita memang tidak ada dana, meskipun diteror nggak takut. Nah itu biasanya di pinjol kayak gitu, itu takut mau nagih-nagih atau mau neror itu takut. Soalnya wah, orang ini meskipun kita teror nggak takut, nggak panik, akhirnya nyerah sendiri. Kalau teman-teman sering nonton video saya, cek video-video saya, DC yang sering neror itu saya kerjain, saya telepon, bahkan saya marah-marahin. Ya, nah, jadi kalau saya telat bayar, gagal bayar itu nggak ada yang neror teman-teman. Maksudnya ya neror tapi nggak sampai lama kayak gitu. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resikonya. Jadi sejauh keterlambatan ini teman-teman hampir 2 bulan ya, 2 bulan lah ya. Itu aman, nggak ada sebar data, nggak ada. Cuman ya memang 1 minggu 2 minggu itu gencar-gencarnya kalau teman-teman telat bayar itu pasti diteror, nggak henti-henti. Nah itu udah DC pinjol. Jadi aman ya sejauh keterlambatan 2 bulan untuk aplikasi Pinjam Yuk ini. Untuk tagihan sudah mencapai berapa? 66 ya juta, aman sampai sekarang. Nah kemudian untuk DC lapangan, banyak teman-teman yang bertanya, bang untuk aplikasi Pinjam Yuk apakah ada DC lapangannya? Kalau saya bilang ya nggak ada. Kenapa bilang nggak ada? Iya ini contoh sudah 2 bulan nggak ada yang datang kok. Ya nggak ada yang datang sampai sekarang, nggak ada. Cuman ya WA katanya DC mau datang, bahkan kirim video, kirim foto DC hari ini mau jemput dana ke rumah Anda ya melalui RT RW biar tidak ada keributan. Nah kayak gitu-gitu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya itu nggak bakalan datang teman-teman, itu hanya nakut-nakutin, gertak-gertak kalian agar kalian mencari dana talangan. Seperti itu DC pinjol itu sistemnya kayak gitu. Itu hari ini posisi Anda di mana, tolong Sherlock. Ngapain minta Sherlock? Ya kan kalau kita logikanya banyak DC yang mau datang katanya ke rumah, tolong Sherlock. Ngapain Sherlock, kan sudah ada alamat kan, di aplikasinya sudah ada pengajuan kan, alamat lengkap. Ngapain harusnya dia datang, nggak usah pakai tolong Sherlock posisi Anda di mana. Nah kayak gitu kan, itu nakut-nakuti teman-teman. Sering kok saya telepon DC yang kayak gitu, hari ini mau datang, saya telepon dia nggak berani, bahkan diblokir nomor saya. Makanya kalau teman-teman takut semakin ditakut-takuti. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk aplikasi Pinjam Yuk sejauh ini, sejauh keterlambatan 2 bulan ini aman ya, nggak ada yang datang ke rumah. Padahal sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering, tapi nggak ada yang datang. Jadi hoak aja, nakut-nakuti. Ini aja udah 2 bulan nggak ada yang datang kok teman-teman. Bahkan kalau sekarang sudah jarang WA, telepon sudah nggak ada. Cuman email jarang, tapi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, intinya buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus kuat mental, itu yang pertama. Nggak usah terlalu takut ya. Masalah DC ada nggak ada itu ya itu pemikiran teman-teman aja sih. Sebenarnya kalau ada DC lapangannya, ini salah satu contoh ya lumayan besar, harusnya didatangi kan, tapi sampai sekarang aman-aman saja. Ya, jadi seperti itulah ya, intinya di teror teman-teman cukup kuatin mental. Kalau nggak kuat mental, kalian bisa sering nonton video-video saya agar mental kalian kuat. Oke terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.